Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان fahimna. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Thalathah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Terakhir kita sudah membacakan kalam beliau tentang rukun Islam, tentang arkanul Islam. Dan Islam di situ merupakan tingkatan yang pertama, yaitu al-martabatul ula, ya, tingkatan yang pertama. Tsumma qala al-musannif rahimahullah al-martabatul tsaniyah, ya, tingkatan yang kedua, al-iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Apa itu definisi iman? Ya, iman kalau kita temui dalam Al-Quran maupun hadis, maka punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna am atau makna umum. Makna yang kedua adalah makna khas, ya, atau makna khusus. Adapun iman dengan makna umum adalah ad-dinul ladzi ba'atsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya, agama yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, kalau iman bermakna umum adalah agama yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Atau dengan kata lain, iman kalau disebut sendirian maka maknanya sudah Islam, sudah ihsan, sudah mencakup semuanya. Seperti yang kita jelaskan di awal, ya. Idza ijtama'a iftaraqa, kalau dia berkumpul maka maknanya masing-masing punya makna yang berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a, tapi kalau disebutkan secara terpisah dia maknanya sudah menghimpun semuanya. Ya. Makanya kalau kita dengar misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, maknanya adalah orang Islam, ya. Sudah masuk semuanya karena disebutkan sendiri. Tetapi kalau dalam satu ayat atau satu hadis disebutkan iman, Islam, ihsan, maka maknanya berbeda. Ya. Kalau disebut sendiri itu maknanya am, umum. Ya. Kalau disebut bersamaan, maknanya khas. Apa makna khas dari iman di sini yang dimaui? Ya. Iman di sini maknanya al-i'tiqad, al-i'tiqadatu, al-batinatu. Ya. Keyakinan-keyakinan hati, amalan hati. Ini yang dimaui oleh penulis, yang iman yang merupakan tingkatan Islam adalah keyakinan-keyakinan hati, ya, keyakinan batin, i'tiqad al-batin, ya. Wa huwa, kata musannif rahimahullah, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, ya, yaitu iman itu, ya, memiliki uh, 70 cabang, ya, 70 cabang lebih, kata beliau.
Kata wahwa di sini bukan dalam menafsirkan, menjelaskan definisi iman, bukan. Ya, jadi jangan dipahami iman itu adalah memiliki 70 cabang. Ya, bukan makna iman. Tapi eh, yang dikatakan di sini adalah menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi, hak ini kembalinya kemana? Ke syu'bah ya. Di sini ada kata a'laha, ha itu domir ya. Domir yang menunjukkan kepada mu'annas ya. Maka kembalinya ke syu'bah bukan ke iman ya, bukan. Kalau kembali ke iman maka maknanya iman yang paling tinggi, bukan ya. Tetapi maknanya cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, qaulun la ilaha illallah. Ini ini cabang yang paling tinggi adalah ucapan tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hmm. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Ya. Adnaha ha di sini juga kembali ke syu'bah, kembali ke syu'bah. Sehingga maknanya dan cabang yang paling rendah, cabang terendah ya, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan berupa apa? Apa saja hal-hal yang mengganggu di jalan itu kita singkirkan, itulah cabang keimanan yang paling rendah. Ya. Maka kalau kita melewati sebuah jalan, kemudian di situ ada beling ya, atau ada kayu melintas, melintang, ya, kita biarkan, maka iman kita perlu dipertanyakan. Ya, karena cabang yang terendah saja kita tidak miliki. Ya. Wal haya'u, ya, kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah sebagian cabang-cabang dari cabang keimanan. Ya. Dan rasa malu itu sebagian cabang keimanan. Ya, kata beliau. Ya. Di sini yang disebutkan itu ada tiga amalan. Ya, tiga amalan. Yang pertama amalan lisan, yaitu ucapan La ilaha illallah. Yang kedua adalah amalan tangan, amalan badan, ya, anggota tubuh, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, yang ketiga adalah amalan hati, yaitu malu, ya, merasa malu. Malu apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud malu di sini adalah malu berbuat maksiat, malu melanggar, ya, malu bermaksiat, ya. Malu yang terpuji. Karena malu ada dua, ada malu yang tidak terpuji, ya. Seperti apa misalnya? Seperti diajak maksiat oleh teman-temannya, diajak maksiat oleh teman-temannya, kemudian dia eh, malu, malu nanti dikatain kampungan, malu nanti dikatain sok suci, malu nanti dikatain yang lain, akhirnya dia ikut bermaksiat. Nah, inilah malu yang tercela, ya, malu yang tercela, malu yang membinasakan, ya. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa arkanuhu sittatun. Ya, dan rukun-rukun iman itu ada 6. Kata beliau, rukun iman itu ada 6. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Yang pertama, rukun yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah.
Yang keempat, engkau beriman kepada utusan-utusan Allah, para rasul Allah. Ya. Yang kelima, engkau beriman kepada hari akhir. Yang keenam, engkau beriman kepada takdir Allah, ya, takdir yang Allah takdirkan untuk engkau, untuk kita, baik yang buruk atau baik yang takdir yang baik atau takdir yang buruk, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia rukun iman ada 6. Ya. Kita jelaskan satu persatu, ya. Kriteria minimal. Ya, kriteria minimal kita dikatakan beriman kepada Allah, dan yang wajib bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ya, wajib. Artinya ini sangat dasar, kriteria dasar. Apa sih kriteria dasar kita disebut menjalankan rukun Islam itu seperti apa? Menjalankan rukun iman, ya, Afwan. Seperti apa kriterianya? Ya. Kriteria, jawabannya kriteria yang paling minimal bagi seorang mukmin untuk beriman kepada Allah adalah engkau beriman bahwa Allah itu ada, ya, tentang keberadaan Allah, ya, dan engkau beriman bahwa Allah itu yang menjaga, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menciptakan, ya, mengadakan, itu rububiyah Allah. Ya, kemudian engkau beriman bahwa seluruh peribadatan tidak boleh dipersembahkan kepada yang lain kecuali Allah. Ya, hanya kepada Allah saja, dan engkau beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna. Ya, nama-nama yang husna. Husna itu kalau dalam ilmu sorof itu namanya isim tafdil dari ahsan, ya. Kalau ahsan muzakkar, kalau husna itu muannas, ya. Jadi isim tafdil. Maknanya apa? Maknanya paling, ya. Nama-nama yang paling ahsan, paling indah, ya, paling baik. Dan Allah juga memiliki sifat-sifat yang tinggi, ya, sifat-sifat yang tinggi. Ini jadi 4 kriteria minimal kita beriman kepada Allah. Yang pertama adalah engkau beriman bahwa, atau engkau beriman akan keberadaan Allah dan akan rububiyahnya, akan uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya, ya. Ini minimal sekali, ya, bagi seorang yang mengaku bahwa dia orang Islam, minimal. Ya. Yang kedua, apa kriteria minimal kita disebut beriman kepada malaikat? Ya, disebut beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jawabannya, kriteria minimal kita disebut mengimani malaikat-malaikat Allah adalah kita mengimani bahwasanya, ya, malaikat itu merupakan makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya, yang diberikan tugas-tugas, ya, yang diberikan tugas-tugas oleh Allah berdasarkan perintah Allah. Ya. Itu kriteria minimal. Jadi untuk lebih dalamnya nanti dipelajari di pelajaran selanjutnya. Jadi ini minimal seperti itu saja, bahwa malaikat, Allah mempunyai makhluk yang bernama malaikat itu. Ya, makhluk yang bernama malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, ini tambahannya. Yang Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian maksudnya apa? Apakah maksudnya malaikat itu tidak bisa dilihat? Ya, semuanya cahaya. Bukan, bukan seperti itu, ya. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah, tapi fisiknya bukan tanah. Ya, bisa dilihat, fisiknya bukan tanah, ada kulit, ada daging, dan yang lainnya. Ya, ini bahan dasar penciptaan
malaikat itu adalah cahaya, tetapi malaikat bisa dilihat ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala keluar dari Gua Hiro, ya, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kata beliau, saya melihat Jibril, ya, sayapnya menutupi ufuk. Ya, ufuk itu jarak yang terjauh yang bisa kita lihat di padang eh, di luar ya, di lapangan itu jarak yang paling jauh yang bisa kita lihat antara langit dan bumi nempel itu ufuk. Ya, sayapnya menutupi ufuk kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Jibril bisa dilihat. Ya, bukan cahaya, bukan. Nah, kemudian juga walaqad ra'ahu min nazlatan ukhra, ya, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melihat kedua kalinya, melihat Jibril dengan kesempatan yang kedua kalinya. Di mana? Kata Allah, inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Indaha jannatul mawa, yang di sisinya ada surga. Ya, kata Nabi SAW, saya melihat Jibril. Jibril itu punya 600 sayap, kata Nabi. Ya. Dan sayapnya itu bukan berarti 600 bulu-bulunya, bukan. Tapi 600 sayapnya. Ya. Artinya di kanan 300, di kiri 300. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Jibril, malaikat yang paling mulia ya, malaikat yang paling mulia di sisi Allah, diberikan tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya. Kemudian Mikail, ya, Allah berikan tugas menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Israfil, Allah berikan tugas memikul arsy dan meniup sangkakala nanti. Kemudian Israel, Allah berikan tugas mencabut nyawa. Ya, Mungkar Nakir, Allah berikan tugas untuk apa? Untuk menanyai kita nanti di alam kubur. Ya, Raqib Atib yang akan menulis semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semua yang kita hayalkan ditulis sama Raqib Atib. Malik penjaga neraka, tugasnya Ridwan penjaga surga. Ya, ini apa maksudnya? Apakah maksudnya Allah tidak mampu? Ya, sehingga Allah butuh bantuan malaikat? Tidak ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Bukan ya. Allah maha mampu memberikan wahyu sendiri tanpa bantuan malaikat. Tidak ya. Allah mampu. Allah maha mampu menurunkan hujan sendiri. Allah mampu mencatat semuanya sendiri. Tapi untuk apa? Apa hikmahnya dari penugasan malaikat? Hikmahnya adalah itu dalam bentuk memuliakan malaikat ya. Kemuliaan malaikat itu darajat ya, bertingkat-tingkat. Ada yang lebih mulia seperti Jibril ya. Tentu malaikat yang mendapatkan tugas itu lebih mulia daripada malaikat yang tidak mendapatkan tugas. Karena jumlah malaikat kata Rasulullah SAW banyak sekali, penuh ya. Bahkan dikatakan di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur dan setiap hari para malaikat itu tawaf ya, tawaf sekitar 70.000 kalau tidak salah ya, 70.000 tawaf, dan yang sudah tawaf ndak balik lagi gitu. Jadi setiap hari yang tawaf itu malaikat yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, itu tentang malaikat. Kriteria ini sudah melebar kalau ini ya, sudah banyak melebar. Yang jelas aslinya tadi, yang tadi. Kemudian kriteria minimal bahwa Allah, eh, kita disebut beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab ya untuk menjadi pedoman manusia dan jin ya. Dan semua kitab-kitab tersebut sudah dihapus hukum-hukumnya oleh Al-Quran. Ya. Seperti kitab Zabur pada Nabi Daud, Taurat pada Musa, Injil pada Isa, dan Al-Quran pada Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran inilah yang menghapus semua hukum-hukum pada kitab terdahulu, dan hanya Al-Quran yang Allah jamin keautentikannya sampai hari kiamat. Ya, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, ya. Sungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Ya, ini kriteria minimal. Lalu kriteria minimal kita beriman kepada para rasul adalah kita beriman bahwasanya Allah mengutus kepada manusia seorang rasul, ya, seorang rasul. Di antara mereka, ya, tidak, maksudnya Allah mengutus kepada manusia seorang rasul atau rasul-rasul yang menyeru kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan rasul-rasul itu jumlahnya banyak, ya. Sekarang apa bedanya rasul dengan nabi? Ya, apa bedanya rasul dengan nabi? Para ulama mengatakan bahwa rasul adalah orang yang diberikan wahyu dan diberikan syariat baru. Ya, orang yang diberikan wahyu berupa syariat baru dan Allah perintahkan untuk menyampaikan, untuk tabligh, untuk menyampaikan kepada kaumnya. Ini rasul. Sedangkan nabi, ya, sedangkan nabi adalah orang yang diberikan wahyu tapi mengikuti syariat yang sudah ada, ya, syariat Rasul yang sudah ada, dan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Sudah, ya. Itu nabi. Ya. Dikatakan bahwa jumlah nabi yang ada di Al-Quran yang disebut itu ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya, Lut, Ibrahim, dan seterusnya, ya, sampai 25. Tetapi jumlah aslinya nabi itu berjumlah 124.000, ya. 124.000 nabi, ya. Dan rasul rasul itu lebih sedikit, ya. Karena kalau rasul sudah pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul, ya. Setiap rasul sudah pasti nabi, tapi bukan sebaliknya. Ya, rasul itu jumlahnya 315 rasul, ya. 315 rasul. Dan semuanya, ya, baik itu nabi dan rasul, sudah ditutup oleh nabi kita dan rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sudah, la nabiyya ba'dah. Tidak ada satupun nabi setelahnya, tidak ada. Kalau ada yang mengklaim dia seorang nabi, sudah dipastikan kedustaannya. Ya, kadzab, dia pembohong besar, pendusta besar. Ya. Ini kriteria minimal, ya, meskipun banyak tambahan. Yang kelima, kapan kita disebut beriman kepada hari terakhir? Ya. Iman kepada hari akhir itu setidaknya ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama, iman kepada alam kubur. Iman kepada alam kubur, bahwa alam kubur itu ada. Iman kepada alam kubur itu ada tiga. Yang pertama, dia meyakini ada fitnah kubur. Kita beriman akan adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yaitu kita akan diberikan pertanyaan, tiga pertanyaan oleh Mungkar dan Nakir. Itu fitnah kubur namanya. Ya, ujian fitnah itu. Ujian terakhir kita itu. Yang kedua adanya nikmat kubur. Dan yang ketiga adanya azab kubur. Ya, sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
bisa dilihat lagi, bisa didengarkan lagi ya di pertemuan sebelumnya. Jadi mau matinya dikremasi, mau matinya dimakan binatang buas, tetap dia akan masuk ke alam kubur. Yang kedua, setelah alam kubur, kita beriman akan adanya hari kebangkitan, yaitu hari kita diciptakan, kita dibangkitkan lagi, hidup dengan sehidup-hidupnya, ya, hidup kembali. Kemudian nanti ya hari yang ketiganya kita beriman akan ada balasan terhadap semua perbuatan kita nanti. Kalau perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan, neraka. Kalau perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, surga. Ya, itu kriteria minimal. Untuk lebih tafsilnya, lebih rincinya nanti kita jelaskan di kitab-kitab berikutnya. Ya, karena ini kitab sangat dasar untuk orang yang ngaku Islam. Ya. Jadi tidak boleh bodoh terhadap ini, terhadap ilmu ini. Tidak diberi uzur, mau siapapun tidak boleh. Ya, kecuali memang orang yang tidak bisa, orang buta, orang tuli, dan orang bisu. Ya. Orang atau orang buta dan tuli itu diberi uzur, pun nanti di akhirat akan difitnah oleh Allah. Ya kan? Yang terakhir, ya, kapan kita disebut beriman kepada takdir? Ya, takdir, ya, qadar. Kita juga biasa mendengar kodok dan qadar. Apa bedanya kodok dan qadar? Ya, kata para ulama, qadar adalah semua yang sudah Allah tuliskan untuk kita di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz sudah ditulis semua qadar kita. Sedangkan kodok adalah takdir kita yang sudah terjadi itu kodok. Ya, takdir kita yang sudah terjadi itulah kodok. Ya, semuanya kebaikan, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya kebaikan. Ya. Karena qadar di sini, qadar ini kalau di bahasa Arab namanya masdar ya. Masdar, tapi kadang juga masdar itu bermakna isim maf'ul, ya, artinya makdur, makdur yang telah ditakdirkan, ya. Sebab ada dua, ya, qadar ini perbuatan Allah dan qadar adalah makdur yang sudah Allah takdirkan. Kalau perbuatan Allah itu semuanya baik, nggak ada khair, nggak ada syar, semua baik perbuatan Allah. Tapi kalau makdur ada yang khair dan ada yang syar. Jadi, kapan saja kita mendapatkan kebaikan, itu murni dari Allah. Itu murni Allah yang mentakdirkan kita mendapatkan kebaikan. Berupa misalnya keimanan, Islam, ya, ke, ke apa kekuatan untuk beribadah, untuk berbakti kepada suami, kepada orang tua. Ya. Itu murni dari Allah. Fadl namanya fadl. Keutamaan dari Allah. Dan apa saja musibah yang menimpa kita, musibah itu banyak ya, ditinggal orang yang disayangi, ya, ataupun eh, gagal mendapatkan yang diharapkan, ataupun yang lain-lain, itu murni dari keadilan Allah, ya. Semua, saya ulangi, bahwa semua kebaikan yang kita dapat adalah fadl dari Allah, ya, keutamaan dari Allah. Dan semua keburukan atau musibah yang menimpa kita itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya kriteria minimal. Kalau di bahasa keguruan ada KKM, ya, kriteria ketuntasan minimal. Kalau minimal saja nggak ini, nggak bisa, ya, nggak mencapai minimal, ya udah dia nggak lulus, ya, ya rosib nggak lulus. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. Setelah itu musannif penulis akan membawakan dalil tentang rukun iman yang enam ini, ya, rukun iman yang enam ini. Kata beliau, wa dalilu qauluhu wa dalilu ala hadhil arkanis sittati qauluhu ta'ala. Dalil terhadap enam rukun iman ini adalah firman Allah Ta'ala.
ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah hmm, berapa ini ya? Bentar. Surah Al-Baqarah ayat 177 dan surah Al-Qamar ayat 49. Hmm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Ya, bukanlah kebajikan, bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu bukan merupakan kebajikan kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Satu ya. Wal yaumil akhir dan kepada hari akhir. Dua. Ya. Wal malaikati dan kepada para malaikat. Tiga. Wal kitabi. Empat. Wan nabiyyin. Lima. Ya, lima rukun disebut dalam satu ayat. Kemudian takdir disebutkan secara terpisah, secara terpisah. Ya, dalam surat Al-Qamar ayat 49. Ya, wa dalilul qadari, kata beliau, kata penulis, dan dalil takdir adalah firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, segala sesuatu kami telah ciptakan plus dengan takdirnya. Kalau dikatakan segala sesuatu, maka itu termasuk benda mati, benda hidup, pohon, batu, lautan, gunung, semua Allah ciptakan plus dengan takdirnya, ya. Artinya kapan dia akan ada, kapan dia nanti eh, akan apa saja yang akan dia alami, ya. Kalau laut misalnya kapan dia kering, ya. Ada nggak laut kering? Ada, ya. Kemudian kalau gunung kapan dia meletus, ya jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa, itu sudah Allah eh, sertakan. Ya. Demikian pula manusia sudah ikut takdirnya itu sudah menyertainya. Ya, kenapa takdir ini disebut secara terpisah? Ya, karena menunjukkan bahwa takdir ini sesuatu yang eh, memiliki nilai plus kalau kita mengilmui tentang takdir ini. Ya, kita punya nilai plus terpisah. Nanti dibahas lagi insya Allah secara mendalam tentang takdir. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril, ya akhbirni anil iman, kata Nabi SAW, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, sudah selesai. Setelah itu ketika ingin menyebutkan takdir, diulangi, ya mina, mina atau ya mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kata imannya itu diulangi, menunjukkan mengimani takdir itu sangat sulit. Ya, banyak orang yang mulus ketika mengimani lima itu, ya, tetapi dalam hal takdir sulit. Banyak orang yang tergelincir jatuh, ya. Banyak orang yang tergelincir jatuh. Sering kita mendapati ketika orang mendapatkan musibah, dia mengatakan, "Ya Allah, salah apa saya, dosa apa saya, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Sehingga Engkau memberikan saya musibah seperti ini, ya Allah. Salah saya apa? Tentu banyak salahnya. Manusia itu banyak salahnya. Pokoknya kaidahnya setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan eh, fadl, ya, keutamaan, dan setiap musibah yang menimpa kita merupakan keadilan, ya. Karena kata Allah, asa antakuna syarrul lakum wa huwa khairul lakum, ya. Bisa jadi yang kau pandang buruk itu ternyata itu kebaikan buat kamu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab, ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tingkatan yang ketiga, ya, yaitu ihsan. Ya, wallahu alam bisawab wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una
وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.